Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu berada dalam lindungan Allah dan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, pada video kali ini mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, teman-teman, pada hari ini kita mulai dengan doa Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, teman-teman, pada pagi hari ini bagaimana dengan teman-teman semua? Apakah sudah melaksanakan sholat duha? Sekarang saya bikin videonya sekitar jam berapa nih? Jam 9 atau jam 10-an ya, teman-teman. Nah, jadi dimana saya di sini mengajak teman-teman semua untuk melaksanakan sholat duha ya. Dimana di sela-sela kesibukan kita sebagai ibu rumah tangga, mari kita melaksanakan sholat duha minimalnya 2 rakaat, kalau bisa 4 rakaat, kalau bisa lagi 6 rakaat atau bahkan 12 rakaat ya, teman-teman. Karena nanti pada suatu hari nanti akan di surga itu ada nama surga itu dengan pintunya itu yang bernama pintu duha ya, duha kalau nggak salah itu entah hadis apa juga saya pernah dengar, pernah baca, cuman nggak ingat ya, teman. Nah, makanya dari itu saya berusaha untuk mengamalkan sholat duha, yang dimana sholat duha itu kalau istrinya Rasulullah, Siti Aisyah, itu dia melaksanakan sholat duha itu setiap hari, dia mengamalkannya sebanyak 12 rakaat ya, teman. Ya tahulah siapa Siti Aisyah ya, Ummul Mukminin ya, ibu dari para kaum wanita ya, teman. Jadi dimana kita maksimalkan waktu kita yang 24 jam sibuk mengerjakan dunia, sibuk dengan rutinitas kita di dunia, maka kita harus juga sisihkan sedikit waktu kita itu untuk akhirat kita ya. Memang sih kadang saya juga ada malasnya juga, kadang pekerjaan banyak kan, seperti nyuci piring, kalau kerja ibu rumah tangga mencuci piring yang banyak, kemudian nyapu rumah, beberes kamar, melipat kain, lalu mandiin anak-anak, semua kesibukan ibu rumah tangga tiada habisnya. Tapi tetap kita niatkan itu semua kita lakukan niat untuk ibadah kepada Allah ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari rutinitas kita, mulai dari kita bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap kata Allah, sesungguhnya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah, kata Allah kan. Jadi bukan berarti teman-teman kita beribadah tuh hanya dengan melaksanakan salat, bukan berarti kita ibadah itu hanya dengan berzikir duduk tenang, bukan. Tetap kita lakukan selagi itu kebaikan, kita menyapu rumah, tugas sebagai seorang istri kita mengurus rumah suami, teman, kita mengasuh anak-anak, mendidik anak-anak, kita mengurus rumah, kita selingkup rumah teman-teman, kita menjaga harta suami kita, itu semua kita niatkan beribadah ya, agar nanti kita tidak kecewa di akhirat. Karena hidup di dunia ini hanya sementara, hidup di dunia ini hanya sekejap mata. Nah, seperti itu ya. Karena nanti ketika di alam kubur, ketika sangkakala sudah ditiup, bangkit manusia itu berkata, siapa yang membangunkan saya dari tidur, apakah tidur panjang atau tidur sebentar, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi saya belum terlalu memahami ayat Al-Quran. Cuman saya sekarang ini latihan untuk menyampaikan sesuatu dari ajaran Islam yang saya yakini, yang saya amalkan, yang sesuai dengan yang saya amalkan. Jadi saya tidak menghafal teks, saya tidak menghafal, dan saya tidak membaca buku dengan serius untuk menyampaikan, bukan. Cuma saya menyampaikan apa yang terlintas di benak dan pikiran saya, dan di sela-sela kesibukan saya, teman-teman. Dimana awal-awal bangun tidur itu bangun tidur kita usahakan melaksanakan sholat tahajud, kemudian sholat tobat, kemudian sholat witir, kemudian sholat sunat fajar sebelum subuh 2 rakaat, dan sholat subuh 2 rakaat, kemudian kita usahakan ya, dan setelah sholat subuh kita usahakan kita banyak bersolawat kepada Rasulullah, membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dengan sholat munjiat boleh, sholat jibril juga boleh. Kita usahakan minimal 500 kali, kalau bisa 1000 kali, kalau bisa 4000 kali, bahkan lebih, teman-teman. Itu teman-teman semua akan merasakan dampaknya pada diri sendiri, efeknya dari kita bersolawat kepada Rasulullah. Jadi memang ya, teman-teman, saya tuh setelah mengenal yang sudah sekian lama ya, umur saya sudah 29 tahun. Saya memang dari kecil, dari umur 6 tahunan lah ya, atau 7 tahunan, sudah SD umur 8 tahunan mungkin ya, saya sudah terbiasa ke masjid, mengaji di MDA gitu ya. Dan saya paling suka sholawatan, yaitu sholawat sulis itu dan hadat awal itu ya. Tapi saya tidak menyangka sih, saya tidak mikirkan ada kelebihan dari sholawat itu. Saya suka sholawat dari semua sholawat yang dari sulis dan hadat awal waktu saya kecil ya. Ternyata alhamdulillah sekarang saya sudah punya anak 4, dan kehidupan saya alhamdulillah sangat luar biasa saya rasakannya. Dimana saya hidup dengan cara saya sendiri, dimana teman-teman saya tidak seperti itu ya. Saya tidak suka hidup seperti kebanyakan orang hidup yang berlomba-lomba mencari pekerjaan, yang berlomba-lomba sana sini dengan menggunakan ijazah sekolah. Saya tidak seperti itu ya. Ternyata ijazah sekolah saya sekarang entah di mana saya taruh, entah di mana saya hidup. Tidak saya pernah anggap itu sesuatu yang, tapi tetap saya ingin mengharapkan keajaiban dalam hidup saya seperti yang dirasakan orang yang mencari pekerjaan seperti itu. Jadi alhamdulillah sekarang saya menemukan dengan sholat munjiat.
saya mengamalkannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tunzina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka al darajat wa tubalighuna biha aqsawat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat. Seperti itu ya teman-teman, lumayan panjang soalnya, dan alhamdulillah saya usahakan untuk membacanya minimal 100 kali, 200 kali, dan sekarang saya menuju membaca 500 kali agar ada efeknya, dan efeknya itu pada diri saya seperti apa. Sangat banyak ya teman-teman, saya rasakan dia pikiran saya yang biasa negatif, alhamdulillah sekarang jadi pikiran positif. Dan sebelumnya saya tuh dengan mertua saya, dengan ibunya suami saya itu, saya sangat dongkol dan sangat marah atau sangat tidak menerima dengan dia seperti dia. Setelah beberapa lama kehidupan saya jalani dari anak 1 sampai anak 4 ya, ternyata alhamdulillah sekarang dikembalikan oleh Allah sebagaimana dahulunya ketika saya awal-awal nikah. Saya sangat disenangi dan saya sangat menyenangi juga mertua saya, dan alhamdulillah sekian banyak virus masuk selama saya menjalani rumah tangga dengan suami saya, menjalani hubungan dengan mertua saya. Banyak virus teman, dan sekarang mentok 8 tahun saya menikah, alhamdulillah ternyata virus itu ada aplikasi untuk menghapusnya ya teman. Apa itu aplikasi yang saya gunakan untuk menghapus semua virus yang mengganggu antara saya dan hubungan saya dengan mertua saya, yaitu adalah sholawat tadi teman-teman. Kenapa? Karena selama itu saya sangat iri, dengki, sakit hati, prasangka buruk pada mertua saya, dengan padahal mertua perempuan saya itu dia orang awam, tidak mengetahui ilmu agama apapun. Sedangkan saya sudah mengetahui, tapi bahkan saya lebih jelek daripada orang yang tidak mengetahui agama ya teman. Seperti itu kata suami saya ketika saya luapkan rasa amarah saya pada ibunya, rasa kebencian saya luapkan pada ibunya. Ternyata dia bilang seperti ini, ibu saya bodoh, tapi kamu lebih bodoh daripada ibu saya. Seperti itu, kamu sudah belajar agama aja seperti itu, apalagi ibu saya tidak memahami agama. Seperti itu. Saya introspeksi diri, saya pikirkan lagi, ternyata itu memang benar ya. Dengan keajaiban sholawat yang saya amalkan, ya doa sholawat yang saya jalani setiap hari ini setiap hari teman-teman, saya rasakan hati saya mulai tenang, pikiran saya mulai jernih, perasaan saya mulai tenang seperti itu ya. Justru teman-teman, saya agak terharu kalau cerita seperti ini ya, dimana ternyata benar kalau kita benar-benar temukan rasa cinta kita kepada Rasulullah demi cinta Rasulullah ya. Kan kita berbuat baik pada orang itu kan karena kita cinta kepada seorang itu, dan karena kita terpaksa cinta pada suami saya demi Allah, demi mengharapkan ridho Allah, kita harus mengharapkan ridhonya suami seperti itu ya. Jadi sini saya agak terharu ya teman-teman. Maaf ya, saya di sini saya curhat, dimana curhat saya ingin curhat saya ini adalah kebaikan ya, dimana saya harus belajar menghargai suami saya, menghargai mertua saya. Ketika kita sibuk memikirkan orang lain, ketika kita sibuk mengingat Rasulullah, maka Allah yang akan sibuk mengingat kita seperti itu. Ya Allah, apa mungkin video ini saya bagikan terus ini bukti saya itu merenung dengan kelemahan saya selama ini seperti itu ya. Saya merasa dosa, tapi saya tidak tahu jalan keluarnya. Tetapi ya, ketika saya sudah menemukan solusi dari YouTube, dari channel teman-teman yang ada di YouTube, katanya kita harus banyak istighfar. Ada Syekh Ali Jabar itu ya, channel yang menyampaikan, dia ceramahnya menyampaikan kita banyak istighfar dengan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu semua itu zikir yang dilakukan, yang dibaca oleh Nabi Daud ketika dimakan ikan besar itu ya, ikan di laut tadi. Jadi ketika Nabi Daud mungkin saya lupa juga teman. Kalau teman-teman tahu silahkan komen di kolom komentar ya. Jadi ketika seorang Nabi Soleh itu, Nabi Daud itu dimakan ikan, dia dalam perutnya dia tidak mengumpat berawal, dia tidak kenapa saya harus memanggil tidak, tapi dia hanya mengucapkan ya Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia merasa diri dia telah zalim. Nah, maka dari itu Allah mengampuninya dan mencampakkannya lagi keluar ke daratan, dan Allah berikan kebaikan setelah itu. Saya juga ingin masalah seperti itu ya teman-teman, karena jujur saya ini bukanlah wanita yang soleha dan saya belum seperti itu. Tapi demi Allah, hidup kita ini hanya sebentar. Demi Allah, kita ini harus maksimal ya. Seperti apa kita maksimal mengajar dunia, seperti apa kita benar-benar serius mengejar dunia ini, sekarang kan dunia ini selama-lamanya, tapi kita juga harus serius mengejar akhirat kita ya teman-teman. Dimana saya sekarang nikmati ya, saya usahakan nikmat untuk jalan hidupnya sebagai seorang istri. Kan katanya sih seorang istri itu mudah sekali mendapatkan surga seperti itu, tapi di balik itu hadis Nabi juga mengatakan Allah. Tapi di balik itu ya teman-teman, hadis Nabi mengatakan bahwasanya penghuni neraka itu kebanyakan dari kaum wanita. Kenapa tidak teman-teman? Kita tuh pribadi saya rasakan wanita seperti saya ini gampang mengumpat, gampang mencela, apalagi suami itu paling besar dosanya teman. Ketika kita mengumpat dan mencela suami, kita tidak bersyukur dengan pemberian yang mungkin dia hanya bisa memberikan kita makan sekali sehari atau 2 kali sehari atau 3 kali sehari, tapi dia belum mampu memberikan kita baju yang bagus, jilbab yang bagus, sendal, sepatu seperti itu ya, atau dia belum mampu membawa kita main-main jalan-jalan gitu ya, seperti orang-orang yang kita lihat, tapi kita malah mengumpat, mencela, dan bahkan kita bersikap tidak baik padanya seperti itu. Seperti itu ya sebelumnya. Tapi alhamdulillah saya terus istighfar, saya terus dengarkan kajian-kajian agama yang ada di YouTube, di channel itu, karena saya belum
bisa juga ya untuk menambah ilmu. Dan saya juga tambah ilmu dengan baca-baca buku agama juga, dengan mendengarkan ceramah dari Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Salmah, Ustadz Hanan Ataki, untuk membersihkan jiwa. Jadi kita perlu ya teman-teman, membersihkan jiwa kita ini agar ketika nanti diri kita ini benar-benar suci, hati kita ini benar-benar bersih, maka kapan aja rezeki itu datang dengan sendirinya kita sehat. Dan rezeki itu bukan hanya uang aja ya, kita sehat, hati kita pelong bahagia tanpa beban sedikit pun ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini saya curhat, semoga aja ini Allah meridai dan bermanfaat. Dan dimana di pagi hari ini kita usahakan sebelum siang, setelah doa itu kita usahakan ya teman-teman, baca surat Yasin, kita amalkan baca surat Yasin. Nah kemudian banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah, salat duha di pagi hari ini, maka itu akan lebih menjamin hasilnya ya teman. Kalau nggak dunia, di akhir pasti Allah akan balas. Maka dari itu marilah kita sama-sama memuhasabah diri, mari kita sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah kita berlomba-lomba menjadi hamba Allah yang bertakwa ya teman. Nah oke teman-teman semua, seperti inilah acting saya hari ini. Saya belajar syuting, saya belajar acting, dan hanya karena Allah ya teman-teman, demi ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho pada kita ya, kata Allah itu kita sampaikanlah, kata Nabi, kata Allah ya, sampaikan walaupun satu ayat seperti itu. Bagaimana saya mau menyampaikan? Saya tidak berada di tidak berada di masjid, saya tidak bisa berada di tempat-tempat yang bisa saya berdakwah gitu kan. Tapi alhamdulillah sangat bersyukur dan terima kasih sekali kepada YouTube yang fasilitas YouTube sudah mengizinkan saya untuk jadi konten kreator, dan saya bisa untuk berdakwah di sini dengan pandai-pandai saya, dengan kemampuan saya apa adanya seperti ini teman. Oke teman-teman, silahkan komen di kolom komentar, jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe-nya, dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman semua dapat notifikasi dari video-video saya selanjutnya, agar channel ini cepat berkembang dan saya makin semangat membuat video selanjutnya. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah subscribe dan sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi teman-teman semua yang menonton video ini, semoga terhibur. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.